Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rebi Farhandika. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia pada bisnis retail. Pertanyaan pertama adalah, kenapa sumber daya manusia menjadi penting pada bisnis retail? Ada beberapa alasan yang membuat perusahaan atau bisnis perlu mengolah sumber daya manusianya dengan baik. Yang pertama, total biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis retail untuk biaya tenaga kerja cukup besar. Yang kedua, pengalaman pelanggan ketika berbelanja ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri, seperti memilih barang, memberikan informasi, dan memberikan bantuan. Yang ketiga, potensi dari keunggulan akan sulit untuk ditiru oleh pesaing jika kita memiliki karyawan yang terampil dan cakap. Sehingga hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi bisnis retail. Sebuah studi yang dilaksanakan kepada karyawan pada bisnis retail menemukan bahwa peningkatan dari kepuasan karyawan akan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sehingga pada akhirnya akan menuntun kepada peningkatan pendapatan penjualan. Untuk lebih lanjut, kita harus memahami apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, serta memperhatikan hubungan mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan atau fairness. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk jangka pendek, khususnya bagi bisnis retail. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang dikatakan dengan produktivitas adalah perbandingan antara penjualan dengan jumlah total karyawan. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, tujuan pengelolaan sumber daya manusia dalam jangka panjang adalah untuk membentuk sikap dan perilaku karyawan yang memicu munculnya kepuasan pelanggan dan berujung pada loyalty, sehingga akan menentukan kinerja jangka panjang bisnis retail itu sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan dari karyawan. Karyawan yang puas akan berdampak pada rendahnya tingkat pengunduran diri atau turnover. Turnover sendiri akan berdampak negatif terhadap perusahaan. Kenapa? Akan berujung pada biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan dari konsekuensi pemecatan atau pengunduran diri oleh karyawan itu sendiri. Dan pada akhirnya, dengan berkurangnya turnover, tentu akan terjadi efisiensi biaya pengelolaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa tantangan yang menjadi hal yang cukup signifikan yang harus dihadapi oleh bisnis retail dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja saat ini sangat dinamis dengan berbagai kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi, membuat pola kerja di bisnis retail menjadi semakin beragam. Ada bisnis yang harus membuka bisnisnya dalam jangka waktu yang cukup lama, atau bisa jadi beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tantangan berikutnya adalah ada masa-masa atau periode di mana tingkat penjualan itu sangat tinggi sehingga menguras tenaga karyawan. Kemudian tantangan berikutnya adalah penekanan kepada pengurangan biaya atau pengendalian biaya. Pengendalian biaya yang bagus akan berdampak kepada kinerja yang bagus juga. Tantangan lainnya adalah dari sisi karyawannya sendiri. Banyak saat ini karyawan yang direkrut untuk bisnis retail memiliki kemampuan yang rendah atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan atau ikut dalam operasi bisnis retail itu sendiri. Kemudian bermunculan jenis karyawan yang lebih menyenangi pola kerja paruh waktu. Apalagi dengan perkembangan generasi saat ini, banyak jenis karyawan atau orang-orang yang hanya bekerja itu secara musiman dan tidak mencari pekerjaan penuh waktu. Tantangan berikutnya adalah background yang beragam dari karyawan. Untuk membuat mereka bekerja dengan baik, perlu juga dikelola latar belakang mereka ini. Misalnya orang dari latar budaya yang berbeda, tentu perlu sosialisasi dan proses agar dapat bekerja dengan orang dari latar budaya yang berbeda juga. Jika dua hal ini tidak dikelola dengan baik, akan berdampak kepada tingginya tingkat pengunduran diri atau turnover itu sendiri. Berikutnya, pertimbangan yang harus diperhatikan oleh bisnis retail terkait sumber daya manusia adalah kebutuhan terhadap jumlah karyawan yang bekerja paruh waktu atau part-time employees. Kemudian bisnis retail juga harus memperhatikan pengendalian terhadap permintaan pengeluaran. Tantangan berikutnya adalah perubahan demografi karyawan. Misalnya saat ini yang sedang berkembang jumlah karyawan dengan profil dari generasi millennials. Terjadi pergeseran generasi yang membuat cara kerja juga berbeda, sehingga perlu dikelola dengan baik. Kemudian isu lainnya adalah isu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Poin lainnya di dalam retail adalah bagaimana kita memenangkan perang untuk merekrut talenta berbakat untuk bergabung di dalam bisnis.
Kemampuan perusahaan untuk mengembangkan karyawan serta membentuk talent pool atau cadangan dari calon karyawannya akan menentukan kinerja perusahaan di masa depan. Sehingga bisnis retail harus mampu mengembangkan program yang dapat menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan talenta-talenta yang ada itu sendiri. Bagaimana perusahaan dapat menarik talenta-talenta berbakat? Yang pertama adalah mereka harus melakukan employment marketing. Mereka melakukan program marketing yang menarik atau yang mampu menarik orang-orang yang paling cemerlang dan terbaik yang memiliki potensi di masa depan. Contoh yang paling sering digunakan adalah Starbucks, tentang bagaimana mereka merekrut talenta-talenta berbakat untuk dapat bergabung di dalam bisnis mereka. Nah, Starbucks menggunakan slogan Love What You Do. Kemudian di Indonesia sendiri juga banyak dipraktekkan oleh bisnis-bisnis retail lainnya, seperti misalnya oleh Sampurna. Mereka mengembangkan talent pool manajemen mereka sendiri, kemudian juga perusahaan-perusahaan perbankan lainnya. Tahapan selanjutnya adalah mengembangkan talenta, adalah melakukan selection and training, seleksi dan pelatihan. Inti dari seleksi bagi bisnis, baik pada retail maupun pada bisnis lainnya, adalah untuk menemukan kecocokan antara pekerjaan dengan perusahaan serta karyawan itu sendiri, atau yang dikenal dengan istilah person job fit dan person organization fit. Jika perusahaan mampu menemukan kecocokan antara kedua hal tersebut dalam seorang karyawan atau calon karyawan, mereka akan mampu menemukan talenta-talenta terbaik bagi bisnis mereka di masa depan. Pada proses rekrutmen ini atau seleksi ini, ada banyak proses yang dijalani tentunya. Ada beberapa tes yang akan dilakukan, baik tes dalam bentuk tes tertulis maupun tes praktek, dan juga termasuk dalamnya tes wawancara. Setelah karyawan direkrut, akan masuk pada masa training. Training bertujuan untuk memberikan kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan si karyawan itu sendiri, dan agar mereka dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tugas perusahaan adalah untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan serta mengembangkan pemimpin masa depan mereka. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah dalam training, perusahaan harus memberikan perhatian lebih kepada lulusan-lulusan dari kampus-kampus yang terbaik, sehingga mereka tidak harus susah payah merekrut karyawan dari pasar tenaga kerja yang sangat luas. Jika karyawan sudah melewati masa pelatihan, tentu mereka akan mulai melaksanakan pekerjaannya. Nah, di dalam melakukan pekerjaan, bisnis harus mampu memberikan motivasi kepada karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah dengan membuat kebijakan dan pola pengawasan yang tepat. Kebijakan mengindikasikan apa yang harus dilakukan oleh karyawan, dan pengawasan adalah penegakan dari kebijakan itu sendiri, agar karyawan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, khususnya terkait kinerja yang diperlukan. Cara selanjutnya untuk memotivasi karyawan, khususnya pada bisnis retail, adalah dengan memberikan insentif. Bisnis retail yang berhubungan dengan standar kinerja yang tinggi tentu perlu skema motivasi yang cukup beragam. Insentif diberikan kepada orang yang memiliki kinerja di atas rata-rata. Pada bisnis retail, insentif yang diberikan dapat dalam bentuk komisi, bonus, atau bahkan opsi saham. Kemudian, cara lain untuk memotivasi karyawan adalah dengan membentuk budaya organisasi yang kondusif dan dapat mendukung kinerja yang bagus. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan dan mempertahankan budaya diantaranya adalah yang pertama melalui kisah atau cerita. Sering diberikan cerita kepada karyawan-karyawan tentang bagaimana perusahaan atau bisnis itu dibangun dan didirikan sehingga mereka dapat menjadi bisnis yang besar sampai saat sekarang ini. Contohnya saja mungkin yang paling sering kita dengar adalah mengenai bagaimana kisah sukses Steve Jobs di dalam membangun perusahaan Apple. Nah, cerita tersebut digunakan untuk membentuk budaya kepada karyawan-karyawan mereka. Kalau di Indonesia, contohnya mungkin sering diasosiasikan dengan almarhum Bob Sadino. Bagaimana dia membangun bisnis sampai berhasil dan menjadi raksasa bisnis di Indonesia. Cara kedua adalah dengan menggunakan simbol. Simbolnya seperti apa? Bisa dalam bentuk seragam, logo, pakaian, kemudian teks, dan seterusnya. Cara terakhir adalah dengan kepemimpinan. Budaya akan bertahan dan berkembang jika dijaga dan dirawat serta dipraktekkan oleh pemimpinnya itu sendiri. Artinya, seorang pemimpin
menentukan bagaimana budaya akan bertahan di masa depan. Tahapan selanjutnya, setelah memotivasi talenta atau karyawan, adalah bagaimana mempertahankan mereka. Caranya adalah dengan membangun komitmen karyawan. Untuk membangun komitmen karyawan, dapat dicapai dengan beberapa hal. Yang pertama, memberdayakan karyawan itu sendiri. Pemberdayaan atau empowerment adalah proses di mana manajer berbagi kekuatan atau power dalam pembuatan keputusan dengan karyawannya. Tujuannya adalah untuk memberikan karyawan kepercayaan diri, kemudian memberikan kesempatan yang lebih besar pada customers, serta untuk meningkatkan komitmen mereka untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Cara berikutnya untuk membangun komitmen karyawan adalah dengan menciptakan hubungan yang bersifat partnership dengan karyawan. Tahapan yang dapat dilalui bisa dengan mengurangi perbedaan status atau tingkat manajerial, kemudian promosi jabatan bagi karyawan yang berasal dari dalam perusahaan, bukan dari luar divisi atau bagian, kemudian penyeimbangan antara karir dan keluarga dari karyawan itu sendiri. Artinya ada work-life balance. Caranya adalah dengan memberikan jam kerja yang fleksibel, kemudian berbagi pekerjaan. Implikasinya bagi bisnis retail, semakin mereka mampu mengelola bisnis dengan baik, khususnya mengelola sumber daya manusia mereka, akan semakin bagus juga hasil yang mereka dapat. Karyawan yang puas akan menuntun kepada kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi akan berujung kepada penjualan yang cukup tinggi juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.